Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Xeon GT RC nih besti, yang dimana ownernya ini ingin melakukan servis besar. Dari luarnya sih burik, tapi kita nggak tahu dalamnya seperti apa ya guys. Mau tahu prosesnya seperti apa? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip dan dilarang ketawa. Di sini kita lakukan pencopotan pada throttle bodinya terlebih dahulu, dan untuk kondisi throttle bodinya di sini seperti yang kalian bisa lihat sudah burik ya guys ya, seada-adanya. Tapi tenang, ini disebabkan karena wajar pemakaian aja besti. Selanjutnya untuk mempermudah pembongkaran pada permesinannya, di sini kita lakukan turun mesin. Kita pisahkan antara mesin dan rangkanya, dan ini dia setelah sudah terpisah dengan rangkanya nih besti. Kita lakukan pencopotan pada kopetnya. Dan di balik kopetnya ini bisa dibilang cukup bersih guys, soalnya buriknya tuh tipis-tipis aja ya guys. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada si gigi sentriknya ini serta murmur bagian headnya, dan kalau udah kecopot semua tinggal kita copotin part-part permesinannya satu persatu. Untuk kondisi headnya ini aman, hanya burik wajar pemakaian aja guys ya. Dan untuk kondisi bloknya ini sudah ngegentong alias nggak rata ya, bisa mengakibatkan oli masuk ke ruang bakar dan ngebul tipis ya guys ya. Bahkan piston itu udah capek soalnya tuh ya, ring olinya tuh udah macet yang bisa mengakibatkan sirkulasi olinya jadi terhambat dan bikin motor cepat panas. Dan untuk part-part bagian headnya seperti noken asnya, terus pelatuknya, terus spare clapnya, itu secara keseluruhan pokoknya aman semua ya guys ya. Part-part bagian headnya ini aman semua ya besti. Untuk kondisi tonjokan ketengnya ini pun juga masih original dan masih aman nih besti. Nah, untuk kondisi businya ini udah capek yang bisa mengakibatkan pengapian kurang maksimal dan bikin berebat nih besti. Dan tidak lupa pastinya kita selalu memberikan informasi tentang part-part kerusakan serta part apa aja yang wajib dilakukan pergantian nih besti kepada ownernya pastinya. Jadi langsung saja sat-sat buat mari kita lakukan pembersihan pada part-part permesinannya ini nih besti dengan menggunakan bensin dan juga kompresor aja juga cukup ya besti. Dan ini dia setelah part-part permesinannya yang kecil-kecil sudah kita lakukan pembersihan. Selanjutnya kita lakukan pembersihan juga pada si throttle bodinya ini dengan menggunakan carbu cleaner, dan ini dia hasil dari pembersihan pada intake-nya guys. Sudah kembali glowing ya guys ya. Begitupun juga dengan si throttle bodinya ini sudah kembali glowing seada-adanya nih besti. Jos ngeng jos par. Langsung saja kita secure klep bagian headnya untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Nah, untuk seal klepnya di sini kita ganti baru pakai Suzuki ya guys. Dan part-part lainnya tidak ada yang kita lakukan pergantian karena semuanya masih aman ya guys ya. Dan ini dia gambaran setelah part headnya semua sudah terpasang dengan rapi. Jos ngeng jos par. Tapi sebelum kita merakit permesinannya, kita akan melakukan pembongkaran pada CVT-nya nih guys. Untuk kita analisa satu persatu. Jadi kita lakukan pencopotan pada part-part CVT-nya secara keseluruhan, dan setelah semuanya sudah tercopot, mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi slidernya ini udah aus yang bisa mengakibatkan suara berisik di bagian CVT kalian. Terus untuk rollernya ini sudah menggunakan dari RX7 Racing ya guys ya. Untuk kondisi per CVT-nya ini masih standar dan masih original. Terus untuk kondisi fan belt-nya ini juga masih original dan masih aman ya guys ya. Jadi tidak perlu kita lakukan pergantian. Untuk kondisi rumah rollernya pun juga masih pada bagus ya guys. Begitupun juga dengan kipas pulinya, ini masih pada oke semua pokoknya guys. Untuk kondisi mangkoknya pun juga masih aman, hanya burik debu wajar pemakaian saja ya besti. Terus untuk kondisi puli slidingnya pun juga masih aman, hanya burik wajar pemakaian aja ya guys. Nah, untuk kondisi kampas gandanya ini masih pada tebal semua. Terus spare gandanya juga sudah menggunakan yang racing ya besti. Jadi langsung saja kita lakukan pembersihan pada part CVT-nya ini secara menyeluruh. Dan ini dia setelah secara keseluruhan part CVT-nya sudah kita lakukan pembersihan secara keseluruhan. Anjay. Nah, untuk part CVT yang kita ganti di sini hanyalah slider aja ya guys, karena CVT-nya tuh bener-bener nggak ada yang rungkat. Dan setelah semuanya sudah kita lakukan pergantian, tinggal kita lakukan perakitan kembali secara menyeluruh pada part-part CVT-nya ini ya adik. Tidak lupa kita kencangkan dengan menggunakan impact supaya tingkat kekencangannya itu maksimal ya guys ya. Dan kalau udah tinggal kita tutup kembali aja si bak CVT-nya ini nih besti. Dan mari kita kembali ke permesinannya ya besti.
Nah, untuk packing block ya di sini kita ganti baru original. Terus untuk packing headnya pun juga kita ganti baru original ya besti. Untuk bloknya yang sudah ngegentong tadi di sini kita ganti baru original supaya nggak ngebul-ngebul lagi. Terus untuk piston yang capek tadi juga kita ganti baru original ya guys ya. Langsung saja kita susun-susun si ring pistonnya ini dan kita pasangkan pistonnya ke stangnya guys beserta packing block barunya. Dan kalau udah tinggal kita pasangkan si blok barunya ini ya besti. Selanjutnya untuk packing head barunya ini di sini kita lakukan pengeleman dengan menggunakan pilok packing dan kalau udah langsung kita pasangkan packing head dan juga head yang sudah kita rakit tadi nih besti. Tidak lupa kita kencangkan murmur bagian headnya ini kita kencangkan dengan menggunakan kunci torsi biar presisi nih besti. Dan setelah sudah dikencangkan lanjut kita lakukan pemasangan pada gigi sentriknya dan pastikan piston pada posisi titik mati atas. Dan karena tonjokan ketengnya ini masih aman jadi tidak perlu kita lakukan pergantian dan kita lakukan pemasangan kembali pada si tonjokan ketengnya ini dan proses terakhir yaitu penyetelan pada klepnya ya guys. Di sini kita lakukan setel klep dan ingat jangan sampai kekendoran maupun kekencengan dan kalau udah tinggal kita pasangkan kembali aja si kopetnya ini ya besti. Nah, untuk businya di sini kita ganti baru pakai ngek tipe R andalan kita seperti biasa dan sudah kita lakukan pemasangan dengan rapi ya adik. Selanjutnya throttle bodinya di sini sudah kita lakukan perakitan dan kita lakukan pemasangan ya guys ya. Dan ini dia setelah semuanya secara keseluruhan sudah terpasang dengan rapi. Tinggal kita pertemukan kembali aja antara rangka dan juga si mesinnya ya guys. Nah, untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru pakai Federal Racing andalan kita lah. Kenapa lemot begini ya guys ya? Langsung saja kita tuangkan oli barunya nih besti dan ini dia. Tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada bodi dan juga joknya dan langkah terakhir pastinya tidak lupa apa guys, kita scanning ECU. Kita lakukan scanning ECU untuk mengecek kerusakan sensor pada motor dan pas kita cek semuanya aman ya besti. Nah, jadi guys di sini tuh gasnya motor itu seret ya, yang artinya tuh kayak kagak enak gitu dah ibarat kata mah nih gas nyangkut-nyangkutan tuh ya, bawa motor tuh jadi nggak nyaman gitu guys. Solusinya gampang banget, tinggal disemprotin WD aja besti dan sekarang sudah lancar ya guys ya. Tuh lihat sendiri sekarang mah udah kagak nyangkut-nyangkut lagi ya guys ya. Tanpa basa-basi langsung saja kita test drive dong. Oke, saatnya kita test drive lagi boti adik-adik. Ini Dede ikut-ikut aja. Oke, kita masuk ke sesi test drive ya adik-adik. Langsung saja kita menuju bengkel baru. Anjay. Wush, ngebut ini mah. Walaupun blok standar tapi lari 58-an aja. Pelan-pelan gak ikut lebaran nanti kita. Tabrakannya mama. Wah, parah lu salon. Sah. Depannya nggak enak. Oke, apakah di sini ada mama guys yang kartu guys? Kayaknya kalau siang-siang sih nggak ada ya adik-adik. Ya sore ya, tuh kan benar. Belum mulai guys. Tumben kan nggak lihat mama main kartu. Oke guys, overall aman seperti biasa adik-adik. Kalau tidak aman pasti kita bongkar lagi. Nggak ada mangga apa nih buat dicolong ya? Mobil. Enggak, kalau mobil mangga aja gua. Enak nih tengah hari ini ngerujak. Wih. Ini komsirnya kena ini. Komsir ya? Iya, diam-diam aja lah. Capek. Gak mau orang ya. Ini mah jeglokan di rem lah. Oke guys, overall aman. Nanti tinggal customernya aja kita suruh cobain ya. Oke. Wah, anjing. Wah, anjing. Ini mah rusak langsung guys. Oke guys, untuk total reparasi, penggantian blok kit, servis besarnya dan lain-lainnya itu menghabiskan budget sekitar 1.160.000 ya guys ya, udah semua-muanya. Nah, kebetulan nih komsirnya juga kena. Nah, karena udah habisnya 1 juta, jadi ya udahlah ntar next aja gitu. Jadi permesinannya dulu gitu. Jadi nanti komsirnya di servis selanjutnya gitu guys. Kayak gitulah kurang lebih ya guys ya.
Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos Geng, Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Geng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.